Bab 1869. Pada saat ini, Qi Fei juga seperti raja binatang, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Dia menatap Chen Ye dengan dingin, membuka mulutnya, dan berkata dengan senyum jahat. Limbah, serahkan jimat giok ungu dan tas penyimpananmu, lalu berlutut dan bersujud 3 kali kepada kakek. Kakek akan berbelas kasih dan menyelamatkan hidupmu, bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Chen Ye pura-pura senang dan bertanya kepada pihak lain, benarkah? Apakah Anda benar-benar rela melepaskan saya? Qi Fei tampak sangat puas dengan penampilan Chen Ye di depannya, dan dia semakin memandang rendah Chen Ye. Dia meraung dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Apakah kakekmu seorang pria yang tidak percaya kata-katanya? Fang Huo di samping sedikit mengernyit, Qi Fei terlalu arogan, tidak bisakah dia melihat bahwa Chen Ye berpura-pura mengolok-oloknya dengan sengaja? Dan membiarkan pihak lain pergi. Siapapun yang dapat datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi Rising Dragon, bahkan jika itu adalah pemborosan yang rentan, harus memiliki latar belakang tertentu, biarkan pihak lain pergi, tidakkah Anda takut akan pembalasan? Namun, seringai muncul di sudut mulut Fang Huo. Tidak apa-apa, biarkan anak ini mengendurkan kewaspadaannya. Setelah beberapa saat, dia dapat dengan mudah ditangani. Dia diam-diam telah memutuskan bahwa jika Qi Fei begitu bodoh untuk membiarkan pihak lain pergi, dia akan membunuh Chen Ye bila perlu. Meskipun Fang Huo tidak berniat untuk menjaga Qi Fei tetap hidup, dia secara alami tidak akan peduli apakah Qi Fei akan membalas dendam oleh Chen Ye, tapi dia tidak ingin dia terlibat sedikitpun. Pada saat yang sama, Fang Huo juga sedikit aneh, mengapa Chen Ye masih memiliki pikiran untuk mengolok-olok Qi Fei, idiot. Qi Fei adalah basis budidaya surga lapisan ke-7, dan dia telah menyentuh jejak hukum, dan dapat menggunakan jejak kekuatan hukum. Selain itu, ia dilahirkan dengan darah iblis harimau, dan fisiknya jauh lebih kuat daripada prajurit biasa. Meskipun dia bukan lawannya, seorang seniman bela diri setengah langkah di ranah Dao di distrik Chen Ye sama sekali tidak mungkin untuk mengalahkan Qi Fei. Pupil Fang Huo tiba-tiba menyusut. Mungkinkah pihak lain memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya, jadi dia tidak takut. Memikirkan hal ini, Fang Huo tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak Qi Fei, saudara Qi, anak ini tampak sedikit aneh, mari kita bertindak sesegera mungkin, jangan. Mendengar ini, Qi Fei melambaikan cakar harimaunya dengan tidak sabar, dan meraung, aku tahu, masalah sepele ini, jangan ikut campur. Mata Fang Huo berkilat tajam, dan dia memarahi Qi Fei, seorang idiot, karena mengabaikan nasihatnya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memalingkan wajahnya. Mata Fang Huo berkedip beberapa kali, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Qi Fei memelototi Chen Ye dan berkata, bocah kecil, kesabaran kakek terbatas, berlutut atau mati. Bagaimanapun, dia mengeluarkan raungan yang menakutkan, aura yang sangat ganas, keluar dari tubuhnya, dan berguling ke arah Chen Ye dengan sangat kuat. Fang Huo mau tidak mau menggelengkan kepalanya, betapa bodohnya Qi Fei. Sekarang krisis penuh dengan bahaya. Ada orang kuat lain di dekatnya, dia sangat meraung, tidakkah dia takut menarik orang lain? Namun, anak itu seharusnya tidak dapat menahan kekuatan belenggu harimau Qi Fei. Setelah membunuhnya, dia segera pergi. Namun, ada adegan yang membuat Qi Fei dan Fang Huo tercengang. Chen Ye, di tengah-tengah kejahatan harimau yang menakutkan, tidak mengubah wajahnya, dan berdiri di sana dengan tenang. Chen Ye meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap keduanya dengan wajah terkejut, dan berkata dengan ringan, mengapa kalian berdua tidak menyerahkan jimat giok ungu dan tas penyimpanan, dan berlutut dan memberiku 30.000 poni, kamu juga mempertimbangkan untuk meninggalkanmu dengan kehidupan yang murah. Fang Huo diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik. Meskipun napas Chen Ye tidak berubah, dia memancarkan perasaan yang membuatnya merasa sangat berbahaya. Sebelum dia bisa bergerak, Qi Fei, yang ada di sampingnya, meraung dengan marah. Apa yang kamu katakan kepada kakek, bajingan? Bayangan harimau melintas di belakangnya, kekuatan hukum dilepaskan dengan samar, dan seluruh orang tampaknya telah berubah menjadi harimau ganas, bergegas menuju Chen Ye. Fang Huo membalikkan tangannya, memegang pedang panjang kristal di tangannya, sedikit waspada, dan bersiap untuk melarikan diri. Kemudian Qi Fei terbang ke arah Chen Ye, dan dalam sekejap, dia tiba di depan Chen Ye, dan ketika sepasang cakar harimau bergerak, dia meraih Chen Ye dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Namun, ketika sepasang cakar harimau hanya berjarak 1 inci dari wajah Chen Ye, mereka tiba-tiba berhenti. Fang Huo, yang berada di belakang Qi Fei,
berpikir bahwa Qi Fei tidak akan segera membunuh Chen Ye dan ingin bermain dengan lawannya. Dia tidak bisa menahan amarahnya, dan mengutuk, "Kamu sedang menunggu kentut. Bunuh dia." Sebagai gantinya. Tapi segera, Fang Huo menemukan ada sesuatu yang salah. Qi Fei tampaknya tidak sengaja tidak membunuh Chen Ye, karena dia melihat bahwa tubuh berotot Qi Fei sedikit gemetar di depan Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye menatapnya dengan senyum yang bukan senyuman, pupil matanya bergetar hebat, giginya bergemeletuk, dan Qi Fei tampak sangat ketakutan, dan berkata sambil tersenyum, "Apa? Aku baru saja menghela nafas. Jadi kamu sangat takut. Apakah Anda layak menjadi seorang tiran? Ini hampir sama baiknya dengan memanggil Anda seorang batengu." Qi Fei berjuang, dia ingin mengaum, membantah, dan mencabik-cabik Chen Ye, tetapi pada saat ini, dia diselimuti ketakutan yang muncul dari naluri, gemetar di seluruh, dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Belum lagi sanggahan dan omelan, dia bisa mempertahankan posisinya sekarang, tidak berlutut dan menyerah pada Chen Ye, dia sudah mencoba yang terbaik untuk bertahan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, itu hanya semut setengah langkah di alam Dao. Bagaimana Anda bisa takut dia menjadi seperti ini? Ekspresi Chen Ye tiba-tiba menjadi dingin, dan aura serta energi iblis Gengjin menyapu. Kekuatan 6 dewa dan raja diringkas. Hantu harimau putih kuno dan unicorn dilepaskan di belakang mereka. Aura yang benar-benar kuat muncul, dan sekarang, tidak hanya Qi Fei, tetapi tubuh Fang Huo juga sedikit gemetar, yang merupakan semacam penindasan dari kehidupan atas. Chen Ye, saat ini, tampaknya menjadi eksistensi yang lebih tinggi dari mereka, dan orang-orang tidak bisa tidak merasakan hati yang menyembah. Dan Qi Fei, yang mencoba yang terbaik untuk bertahan pada awalnya, akhirnya tidak bisa menahan lagi, dan tiba-tiba berlutut di depan Chen Ye, dan mulai bersujud dengan panik, kepalanya berlumuran darah. Qi Fei memiliki garis keturunan iblis harimau, garis keturunan harimau inferior semacam ini, di bawah ledakan penuh darah roh harimau putih Chen Ye, dia hanya bisa menyerah. Fang Huo akhirnya ketakutan, dan pemandangan aneh di depannya benar-benar mengguncang hatinya. Sekarang, dia akhirnya bangun. Apa pemuda di alam setengah langkah di depannya yang mengandalkan latar belakang keluarganya untuk berpartisipasi? Kompetisi dan mencoba peruntungannya. Orang ini benar-benar penjahat super. Fang Huo berteriak keras, pedang panjang di tangannya bergetar, darah dikorbankan, kekuatannya sendiri benar-benar meledak, dan cahaya pedang yang menyala-nyala menyapu ke arah Chen Ye, sama sekali mengabaikan Qi Fei, yang sedang berlutut saat ini, dan ingin membawanya. Bersamanya Chen Ye terputus. Pembunuhan akan datang. Bab 1870. Pada saat yang sama saat pedang dihunus, hantu api bagian belakang Fang Huo melintas, langsung menyatu dengan dirinya sendiri, berubah menjadi api setinggi langit, terbang ke arah berlawanan dari Jianmang, sangat cepat. Melihat ini, mata Chen Ye berkilat dingin, dan dia sedikit mencibir, tapi dia tidak peduli dengan cahaya pedang yang menyapu ke arahnya. Namun, Qi Fei, yang awalnya berlutut dan bersujud terus-menerus, sangat ketakutan. Pada saat krisis hidup dan mati ini, dia menembus batas, membebaskan diri dari belenggu paksaan Chen Ye, diringkas dengan mati lemas, dan meninju Jianmang yang menebasnya. Saat angin tinju berlalu, ada suara siulan samar, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Mata Chen Ye berkilat, tapi dia tidak menyangka Qi Fei akan bisa melepaskan diri dari tekanan. Tampaknya para jenius yang bisa ikut serta dalam Rising Dragon Competition memang bukan orang biasa. Dengan ledakan keras, tinju Qi Fei menghantam cahaya pedang, sosoknya bergetar hebat, dan satu lengannya hancur berkeping-keping. Namun, pukulan ini sepenuhnya mengimbangi cahaya pedang. Qi Fei memiliki ekspresi kebencian di wajahnya, yang sangat jelek. Dari pedang yang baru saja dibuat Fang Huo, dia sudah melihat bahwa Fang Huo sama sekali tidak berniat bergabung dengannya. Aku khawatir pada akhirnya, dia juga akan menyerang dirinya sendiri. Namun, dalam hati Qi Fei, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak memiliki pemikiran yang sama. Meskipun Qi Fei tidak terluka parah sekarang, ini bukan yang paling dia pedulikan. Setelah kekuatan spiritualnya menghentikan darah, dia menatap Chen Ye dengan ketakutan. Meskipun dia baru saja menerobos batasan paksaan di bawah stimulasi Fang Huo Jianmang, dia masih sangat ketakutan saat menghadapi Chen Ye. Jika dia bertarung dengan Chen Ye sekarang, dan dia terluka parah, kekuatannya mungkin hanya 30% dari kekuatan aslinya. Meskipun Chen Ye tampaknya hanya memiliki setengah langkah di bidang kultivasi, dan kekuatannya tidak diketahui, tetapi sekarang Qi Fei tidak pernah berani meremehkan Chen Ye. Lagi pula,
Jika Chen Ye benar-benar lemah, ketika dia menggunakan paksaan untuk menekan dirinya sendiri sekarang, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk melukai atau bunuh diri secara serius, bukannya setenang sebelumnya. Chen Ye melirik Qi Fei dengan ringan, dan berkata kepadanya, "Kamu, baru saja mengatakan, apa kamu?" Ekspresi Qi Fei berubah, mengingat pernyataan tidak sopan yang dia buat kepada Chen Ye barusan. Dia tidak bisa membantu kulitnya berubah sangat, dia menundukkan kepalanya dengan takut-takut dan berkata, "Aku berkata. Aku seorang cucu, kamu adalah seorang kakek. Kakek, tolong maafkan aku sial." Bagaimanapun, dia tegas, dan sambil berlutut lagi, dia meletakkan tas penyimpanannya dan jimat giok ungu di tanah. Chen Ye tersenyum dan memandang Qi Fei dengan main-main. Pria ini tampak sembrono dan sombong, tetapi sebenarnya, dia tahu cara maju dan mundur, mampu membungkuk dan meregangkan. Sekarang dia tidak dapat menentukan kekuatannya sendiri, tetapi dia bersedia untuk melakukannya. Menunjukkan kelemahannya, berlutut, dan bergembira. Agak menarik untuk mengakui bahwa dia bukan orang bodoh, tetapi sesuatu yang istimewa. Chen Ye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu menyimpan dendam padaku?" Qi Fei berkata terus terang, "Saya tidak tahu apa yang salah, saya tidak punya mata, saya menyinggung kakek saya, dan sekarang saya secara alami harus bertanggung jawab, karena saya pikir kakek saya lebih kuat dari saya, dan menjadi lebih kuat adalah kebenaran. Bagaimana saya bisa memiliki keberanian untuk membenci kakek saya? Tentu saja, jika itu hari lain, saya akan lebih kuat dari kakek." Setelah mengatakan ini, dia menyeringai dan berkata, "Saya akui, saya mungkin menemukan masalah dengan kakek." Chen Ye tertawa keras, "Kamu cukup murah hati, jadi kamu tidak takut aku akan membunuhmu." Qi Fei menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya khawatir, mengapa tidak, tetapi saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk berbohong. Jika kakek akan membunuh saya karena ini, bahkan jika saya menyembunyikannya, Anda tidak akan membiarkannya. Aku pergi, kan?" Chen Ye mengangguk, "Kamu tampak kasar, tetapi kamu dapat dianggap kasar dan halus, tetapi kamu dapat dianggap murah hati, ya, aku akan menyelamatkan hidupmu." Dia secara alami percaya diri, Qi Fei tidak akan pernah lebih kuat dari dirinya sendiri, ini adalah kebanggaan Chen Ye. Mendengar ini, Qi Fei menunjukkan kegembiraan, dan hendak bersujud untuk berterima kasih padanya, tetapi suara Chen Ye terdengar lagi, "Selama kamu memberiku hal-hal yang tersembunyi di tanganmu." Wajah Qi Fei membeku, matanya berkedip, menunjukkan warna ragu-ragu, tetapi segera, matanya kembali fokus, dia mengulurkan tangannya, mengeluarkan sepotong kulit binatang dari lengannya, dan meletakkannya di tanah. Dia mengerti sebuah kebenaran, tidak peduli seberapa baik hal itu, mereka hanya memiliki nilai jika mereka memiliki kehidupan. Chen Ye mengangguk sambil tersenyum, "Pergi." Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan semua benda di tanah, berubah menjadi guntur emas, dan terbang dengan kecepatan tinggi ke arah pelarian Fang Huo, dan menghilang dalam sekejap. Melihat ini, Qi Fei tampak terkejut. Kecepatan ini, apalagi seorang seniman bela diri dari alam Dao, adalah seorang seniman bela diri yang meramal. Saya khawatir sulit untuk menemukan kecepatan yang dapat mengalahkan Chen Ye, bukan? Pada saat yang sama, saya beruntung, tetapi untungnya, saya tidak menggunakan cara yang menyelamatkan jiwa untuk menyerang Chen Ye dan melarikan diri. Pada saat yang sama, Qi Fei menunjukkan senyum sombong dan berkata pada dirinya sendiri, Fang Huo, apakah kamu pikir kamu pintar? Segera, kamu akan membayar harga untuk kecerdasanmu." Setelah mengatakan itu, dia berkonsentrasi pada triknya, dan setelah setengah kolom dupa, dia akhirnya berhasil memutuskan kontak dengan Xiu Lingfu dan berteleportasi dari alam rahasia. Pada saat ini, Fang Huo akhirnya berhenti melarikan diri setelah terbang untuk jarak yang tidak diketahui. Dia melihat ke belakang dan melihat bahwa Chen Ye tidak menunjukkan tanda-tanda mengejar, dan sedikit lega. Dia menggertakkan giginya dengan marah, bagaimana dia bisa begitu sial, dia baru saja datang ke alam rahasia ini dan bertemu monster seperti itu, tampaknya jimat yang diperoleh Fang tidak terkendali. Tepat ketika dia akan menemukan tempat tersembunyi untuk mengambil pil obat dan memulihkan kekuatan spiritual yang dikonsumsi, sebuah suara samar terdengar di telinganya, "Apa? Tidak bisa lari secepat itu." Ekspresi Fang Huo sangat berubah, dan tanpa menoleh, dia memotong cahaya pedang yang menyala di belakangnya, dan pada saat yang sama, api di sekujur tubuhnya muncul kembali dan terbang ke arah yang berlawanan dari suara. Namun, pada saat cahaya pelariannya muncul, cahaya kemasan melintas di depannya, dan dia melihat sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, wajahnya acuh tak acuh, menghalanginya di depannya. Wajah Fang Huo berubah liar, dan dia berteriak, "Bagaimana mungkin?
Bagaimana kamu bisa mengejarku hanya dalam setengah langkah gabungan alam Dao? Namun, meskipun dia bingung, dia tidak berhenti sama sekali, dan semua energi spiritual mengalir tanpa setetes, dan menebas ke arah Chen Ye. Api-api yang tak terhitung jumlahnya naik, dan mereka samar-samar berubah menjadi naga merah tua yang penuh dengan niat pedang yang meledak-ledak, mengaum dan membunuh Chen Ye. Mata Chen Ye tidak berfluktuasi sama sekali, Qi Gengjin dan Qi Linsa diaktifkan bersama, dan napas aneh naik dan bergegas menuju naga api terbang. Fang Huo terengah-engah, tubuhnya sedikit bergoyang, gerakannya barusan telah menghabiskan semua kekuatan spiritualnya, dan ketika dia melihat Chen Ye berdiri tak bergerak, ada sedikit kegembiraan di wajahnya, diam-diam mengatakan bahwa idiot ini sangat mempercayai Big, pasti akan mati secara tragis di bawah kejutan kuatnya sendiri. Dia yakin bahwa pedangnya sendiri ini cukup untuk memusnahkan prajurit keberuntungan biasa. Namun, saat berikutnya, kegembiraan di wajahnya benar-benar memadat. Kekuatan spiritualnya yang sangat kuat bergabung dengan ritme api, dan naga api yang menghancurkan langit, setelah cahaya putih melintas di sekitar tubuh Chen Ye, begitu saja. Dihancurkan menjadi ketiadaan.